Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Ervan. Alhamdulillah, terima kasih buat partisipasinya teman-teman semua ya, kontribusi terkait dari komentar, saran dan juga gagasan. Terima kasih, masukannya juga terima kasih, sangat-sangat membantu, baik itu dari gerakan ataupun dari cara penyampaian saya yang kurang tepat atau mungkin juga dari gerakan ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Makanya di sini kita belajar bersama. Dan juga saya akan satu persatu akan memberikan atau membalas terkait dengan bagaimana cara-cara latihan tentang seputar latihan di rumah saja. Nah, kali ini teman-teman, izinkanlah saya akan memberikan contoh terkait dengan kemarin ada yang request, Bang tolong buatkan cara deadlift yang benar. Oke, pertanyaan yang bagus dan saran-saran yang bagus sekali. Jadi sebelum saya memberikan tutorial, marilah kita bahas terlebih dahulu. Deadlift itu tujuannya untuk apa? Gunanya apa? Nah, deadlift ini adalah ya latihan atau rajanya, puncak dari segala latihan. Kita latihan angkat beban teman-teman. Jadi bisa dikatakan the king of exercise dari latihan. Makanya kenapa deadlift ini sekarang jadi favorit bagi saya. Deadlift, leg, itu pokoknya bagian latihan upper itu merupakan favorit. Dan kemarin saya di Raja Gym fokus deadlift sebanyak 7 set teman-teman. Sekarang masih terasa di bagian upper saya, terutama juga glutes ya, hamstring, betis, pokoknya bagian kaki semua terasa senut-senutnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan teman-teman ya, apa itu deadlift. Deadlift adalah gerakan yang melibatkan semua otot-otot yang ada di dalam tubuh. Tujuannya adalah apa? Yang pertama adalah untuk memperbaiki postur tubuh kita ya. Dan yang kedua adalah menunjang segala program-program teman yang sedang teman-teman jalankan ya. Makanya semakin sering dilatih, semakin sering sesuai dengan jadwal rutin, maka metabolisme tubuh akan naik, akan baik. Dan yang pastinya ini juga rahasianya buat laki-laki ya. Kenapa kok pertumbuhan hipertrofi massa otot itu cepat? Nah, karena hormon testosteron kita para pria itu luar biasa dengan latihan kaki, latihan deadlift ini teman-teman. Makanya rahasianya laki-laki gagah perkasa, kuat itu dari hormon testosteronnya. Beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu insya Allah hormonnya estrogen kalau tidak keliru ya. Mohon maaf jika mungkin nanti keliru, saya mohon dikoreksi. Nah, baik, deadlift ini ada 5 gerakan atau ada 5 macam deadlift teman-teman. Yang pertama adalah Romanian deadlift. Kalau Romanian deadlift ini hanya separuh saja. Kita di sini saya akan praktekkan menggunakan barbel buatan sendiri. Jadi hanya sejajar seperti ini, tidak begitu panjang dan juga tidak begitu pendek karena buatan sendiri teman-teman. Nanti teman-teman kondisikan ya. Kemudian yang kedua adalah deadlift konvensional. Deadlift ini sejatinya namanya konvensional tradisional, gerakannya juga berbeda. Jadi lebih berat dari gerakan konvensional dari Romaniannya tadi. Ya itu. Kemudian yang ketiga adalah sumo deadlift. Nah, kalau sumo sih sudah tahu pasti kalau orang sumo jadi harus lebih lebar dari bahu teman-teman ya. Sumo deadlift. Kemudian yang keempat adalah hex bar deadlift. Nah, kalau ini sih saya rasa teman-teman sulit. Saya juga sulit, tidak pernah latihan karena memang dibutuhkan alat khusus sendiri namanya hex bar. Jadi seperti ini, pegangan ada di samping teman-teman. Kemudian kita gerakannya baru deadlift seperti ini. Namanya hex bar, makanya dinamakan hex bar deadlift. Dan yang terakhir adalah snatch deadlift. Snatch adalah seperti teman-teman yang tahu ketika angkat beban atau angkat besi. Nah, olahraga cabang angkat besi kan pasti lebar seperti ini, melebihi dari bahu. Makanya dinamakan snatch. Cuman hanya jarang dilakukan. Yang paling sering dilakukan adalah 3 tadi teman-teman. Yang pertama Romanian, kemudian konvensional dan juga sumo. Nah, baik di sini saya akan praktekkan ya gerakan dari Romanian. Oke. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi mohon maaf jika tempatnya tidak sesuai atau tidak nyaman secara visualisasi. Mohon maaf teman-teman karena tidak ada tempat yang menurut saya penerangannya sebagus di sini ya. Mohon maaf. Jadi jangan dilihat tempatnya. Mudah-mudahan nanti saya punya home gym sendiri teman-teman. Oke. Nah, langsung saja. Nah, oke teman-teman. Di sini saya pakai barbel. Nah, jadi yang namanya Romanian
kelihatan ya Rumanian. Jadi posisi kaki sejajar bahu ya, nah, miring aja sejajar bahu, dan juga tangan. Kalau tangan bisa usahakan teman-teman lebih lebar sedikit dari posisi kaki. Nah, startnya dari sini teman-teman ya. Nah, kalau namanya Rumanian ya ingat, kalau misalkan teman-teman startnya dari bawah, ingat perhatikan sebelum mengangkat harus kuda-kuda atau posisi tubuh harus nyaman. Ya ingat, posisi deadlift ini adalah rawan untuk bagian teman-teman sini, terutama kalau salah gerakan ya. Perhatikan. Nah, jadi posisinya sudah seperti orang mau, mohon maaf, orang mau kentut, mengisi. Nah, seperti ini, dada busung, kita turun. Nah, ingat pada waktu narik posisi chest atau posisi dada ini sudah busung, tetap busung ya. Nah, yuk tarik. Tuh. Ya. Kurang kelihatan apa? Oke, nah sampai sini. 2 3 4 5 nih, bagian pinggul ataupun punggung itu tidak akan terasa sakit teman-teman, karena yang narik ini adalah bagian dari glutes ya, bagian dari glutes pinggul kita yang narik. Makanya tetap posisi dada busung. Nah, ini Rumanian namanya teman-teman, Rumanian deadlift ya. Itu. Kemudian yang kedua, konvensional. Nah, kalau konvensional tradisional sama. Jadi startnya dari bawah, finishnya juga ke bawah ya. Oke, pegangannya sama. Tuh. Taruh. 2. Taruh. 3. 4. Nih, terasa teman-teman. Hop. 5. 6. Nih, pasti. Nah, kalau di sini pinggangnya juga akan terasa sakit. Tapi sedikit kok, teman-teman. Jangan takut, jangan ragu, ya. 7. 8. Nah, ini boleh, teman-teman ya. Pada waktu melakukan gerakan deadlift konvensional, usahakan pantat juga agak turun ke bawah pada waktu turun beban, ikuti. Nah, seperti ini. Tapi posisi badan juga tetap busuk. Tuh. 2. Kenapa? Biar kinerja beban tangan itu tidak begitu berat, karena dibantu dengan dorongan dari otot core-nya kita. Nah, seperti itu, ini sudah saya ngoyo, saya ngowos nih. Bisa dilihat ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sumo deadlift. Namanya sumo deadlift berarti harus lebar sejajar seperti ini. Ini karena barbelnya buatan sendiri, jadi kita sesuaikan aja ya. Yang penting posisi kaki seperti ini teman-teman ya. Pegangan agak rapat. Tuh. Nah, ini boleh ke bawah, boleh seperti Rumanian, boleh. Nah, ini bagian mana yang berkontraksi atau yang tertarget? Nah, ini teman-teman. Nah, jadi begitu. Nih, langsung ngewos, lihat. Jadi bagian kalau sumo deadlift, bagian dari innernya, inner paha atau inner leg. Jadi bagian paha, bagian dalam kalau untuk sumo. Terus bagaimana Mas yang bagus? Yang bagus sih sama-sama bagus kalau namanya deadlift, Mas. Sama-sama bagus ya. Yang tidak bagus itu hanya ketika sudah punya pemahaman seperti ini tetapi tidak mulai dipraktekkan, itu yang tidak bagus, itu yang kurang tepat. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nih, cuacanya juga sangat panas karena masih jam 12-an lewat. Jam setengah 1 kalau di kota saya nih. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti boleh kita sharing komentar ataupun berikan usulan, boleh, silakan. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama berprogres. Dan juga untuk saran ataupun komentar dari teman-teman, tunggu dulu, saya akan agendakan waktu. Insya Allah saya akan usahakan dalam sehari 2 kali upload sekarang. Yang pertama untuk mungkin sharing, yang kemudian yang kedua adalah mengenai latihan-latihan di rumah yang sederhana, yang simple. Tapi kena atau targetnya
untuk otot-otot kita. Nah, pastinya seperti itu ya. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan juga buat teman-teman yang sedang sakit atau yang masih berhalangan, saya doakan mudah-mudahan diberi kemudahan, mudah-mudahan diberi kesehatan, sehat selalu sekeluarga, dan rezekinya tambah dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Relevan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Relevan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.